Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang hebat dan soleh-soleha bertemu kembali dengan guru dalam pelajaran tematik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi kita mengawali pembelajaran hari ini dengan semangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 PKN ya. Materinya adalah kewajiban dan hakku di rumah. Yang pertama adalah kita memiliki hak dan kewajiban di mana saja. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai hak dan kewajiban kita di rumah, guru akan mengingatkan mengenai hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Itu disebut dengan hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hak. Nah, hak kita di rumah adalah yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Nah, kita sebagai anak di rumah akan mendapatkan kasih sayang dari keluarga kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kalau kita masih kecil, berarti kita mendapatkan perlindungan dari orang tua. Selama kita menjadi anaknya, kita pasti akan mendapatkan perlindungannya. Kemudian yang ketiga, mendapat bimbingan saat belajar. Ketika waktu seperti ini kita setiap hari adalah pembelajarannya daring, maka yang membimbing kalian di rumah itu pasti orang tua. Kalian mendapatkan hak itu di rumah. Kemudian apalagi yang keempat, mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan ini berarti kalian disekolahkan, berangkatkan ngaji, terus kemudian dileskan, itu mendapatkan pendidikan. Itu merupakan hak kalian di rumah. Kemudian yang kelima adalah mendapat kesejahteraan hidup. Nah, mendapatkan kesejahteraan hidup ini berarti kalian diberikan beberapa kebutuhan kalian itu dipenuhi oleh orang tua kalian. Contohnya yang pertama ini mendapatkan makan dan minum, kalian mendapatkan uang saku, kalian mendapatkan alat-alat untuk belajar dan lain-lain. Kemudian yang nomor 7, mendapatkan pakaian yang layak. Nah, pakaian yang layak ini berarti yang bisa kita pakai. Ya, contohnya kalau kita adalah sebagai seorang muslim, berarti kita memakai pakaian yang layak untuk kita pakai. Bisa pakaian layak yang untuk kita sebagai seorang muslim maupun sebagai kita seorang muslim ya. Kemudian yang nomor 8, mendapatkan perhatian yang tidak berlebihan. Jadi tidak boleh juga anak itu terlalu dimanja karena nanti tidak akan bisa mandiri. Kemudian yang nomor 9, dapat bermain dengan gembira. Jadi anak itu memiliki hak waktu untuk bermain dengan gembira. Kemudian yang nomor 10, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bisa digunakan untuk berteduh ketika hujan, berteduh ketika panas, ada angin. Nah, itu adalah tempat tinggal yang layak. Kalian bisa tidur, makan di dalam rumah. Kewajiban anak di rumah. Nah, adapun kewajiban anak di rumah itu sesuai dengan aturan yang berhubungan di rumah. Yang pertama yaitu bersyukur karena memiliki rumah. Kita harus bersyukur karena masih banyak teman-teman kita yang lain yang tidak memiliki rumah. Kalau kita
lembut ya. Jadi jangan keras atau kasar. Kalian harus lemah lembut cara berbicaranya yang sopan ya. Kemudian yang nomor 5, menggunakan kata-kata yang halus saat berbicara. Jangan menggunakan kata kasar, nah itu tidak baik. Nomor 6, jujur dan terbuka. Ketika orang tua bertanya sesuatu, kalian jangan menyembunyikan, kalian terbuka, ngomong apa ada ya. Kemudian yang nomor 7, selalu berbagi. Kalau kita dalam keluarga itu jangan lupa berbagi dengan keluarga, kemudian kepada tetangga yang kurang mampu, atau kepada orang yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang nomor 8, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Itu adalah kewajiban kita kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kemudian yang nomor 9, minta izin jika keluar rumah. Jangan sampai kita keluar rumah orang tua kita tidak tahu, nanti orang tua kita akan bingung, loh kemana anakku. Nah makanya kita harus izin kalau kita keluar rumah. Kemudian yang nomor 10, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. Jangan lupa ketika masuk ke rumah sendiri ataupun ke rumah orang lain itu jangan mengucapkan salam. Nah karena orang lain itu tidak akan tahu kalau tiba-tiba kalian masuk atau ibu kalian nggak tahu, tiba-tiba kalian masuk, kok tiba-tiba anak udah dari dalam. Tapi tidak ada kata salam, itu tidak baik, tidak sopan. Kemudian yang nomor 11 adalah bersih dari sampah sebelum tidur. Nomor 12, rapikan ruangan langsung setelah digunakan. Kalian habis bermain, jangan lupa untuk dirapikan. Kemudian bangun tidur, jangan lupa untuk merapikan. Kemudian yang nomor 13 adalah langsung cuci alat makan yang digunakan. Jangan lupa langsung mencuci piring-piring kalian setelah menggunakannya. Bantu orang tua kalian. Kalau kalian setelah makan, jangan hanya menunggu orang tua kalian untuk mencucikannya. Kalau sudah bisa, bantulah orang tua untuk mencuci alat makan kalian sendiri ya. Setelah makan, mencuci alat makannya sendiri biar tidak memberatkan beban orang tua. Kemudian nomor 14, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Jadi jangan meletakkan di kasur, jangan meletakkan di mana saja. Harus karena sudah ada di tempatnya, berarti taruh di bak atau ada tempat kotakan baju kotor. Nomor 15, merapikan kamar setelah bangun tidur. Jadi kalau sudah bangun tidur, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur. Nomor 16, makan dan syukuri apa yang ada. Ketika sudah ada makanan itu, jangan mencelah makanan itu. Kalian harus mensyukuri. Kalian harus mengingat masih banyak orang lain yang tidak bisa makan. Jadi seperti teman-teman kalian yang ada di negara-negara yang sekarang ada perang lah, itu kalian harus bersyukur kalian di sini bisa makan enak tanpa harus ada gangguan apapun. Kemudian 17, pakai dan syukuri apa yang ada. Ketika yang ada di rumah itu sudah kalian miliki, yaitu syukuri. Jangan mengeluh, aku tidak punya ini dan punya. Padahal kalian sudah punya tapi tidak bisa mensyukuri. 18, itu saling menolong dan memaafkan. Itu kewajiban kita di rumah. Harus saling menolong dan memaafkan. Meskipun ada kesalahan, kita harus bisa memaafkan. Kegunaan pakaian yang kita pakai. Nah, jadi pakaian yang kita pakai itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari ataupun terpaan angin. Nah, itu kita bisa melindungi tubuh kita menggunakan pakaian. Kemudian yang nomor 2, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Jika kita memakai pakaian, maka tubuh kita akan dapat terlindungi dari gesekan-gesekan benda. Kemudian yang nomor 3, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Kalau kalian pakai baju panjang di luar banyak nyamuk, pasti tubuh kalian akan terlindungi. Begitu juga dengan semut ataupun serangga-serangga yang lain. Kemudian nomor 4, itu sebagai tanda
capek, tidak bau, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga berhak mendapatkan pakaian yang rapi dan bersih. Berarti kita harus setelah memakai harus dicuci, kemudian setelah dicuci disetrika. Kalian di rumah juga jangan tidak membantu orang tua kalian. Kalian harus membantu ya. Nah, ketika kalian sudah memakai baju harus ditaruh di tempat cucian baju. Setelah itu kalian bisa membantu seperti kemarin pada pembelajaran tema 3 yaitu melipat baju. Kalian bisa membantu orang tua, tidak hanya waktu tugas saja. Kemudian adalah berhak mendapatkan pakaian yang sesuai dengan syariat agama. Contohnya kita sebagai seorang muslim tadi sudah dikatakan dulu Kak, kita kalau sebagai seorang perempuan harus menutup aurat, memakai jilbab, berpakaian yang menutup aurat, jangan sampai terlihat ataupun ketat. Kemudian bajunya ketat, kemudian transparan, itu tidak boleh, harus sesuai dengan kebutuhan juga, tidak boleh juga berlebihan ya. Kalau berlebihan atau bermewah juga tidak bagus. Selanjutnya adalah kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban melindungi tubuh. Jadi kewajibannya adalah melindungi tubuh. Kewajiban yang pertama itu adalah kita harus selalu bersyukur karena memiliki pakaian. Kemudian kita harus, kalau sudah memiliki pakaian, kita harus merawat pakaian. Nah, kalau merawat itu berarti kita harus memakai dengan hati-hati agar tidak cepat rusak dan kotor. Kalau bermain juga harus hati-hati. Ketika kalau kalian bermain jangan pakai baju-baju yang untuk pergi atau sekolah. Kalau baju untuk sekolah ya digunakan untuk sekolah, tidak boleh digunakan untuk bermain agar tidak cepat rusak dan kotor. Kemudian kita harus menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan itu adalah kewajiban kita, tidak terlalu berlebihan, bermewah-mewahan. Itu tidak boleh, itu akan boros. Kita harus memakai pakaian sesuai kebutuhan kita, yaitu ya tadi seperti menutup aurat, kemudian jangan sampai transparan, jangan ketat. Ya, itu adalah kewajiban kita dalam melindungi tubuh kita. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang, karena hak dan kewajiban itu dilakukan kalau kita sudah melakukan haknya, kita akan mendapatkan. Kalau kita sudah melakukan kewajibannya, kita akan mendapatkan hak tersebut. Oleh sebab itu kita harus melakukan hak dan kewajiban itu harus saling seimbang. Tidak boleh kita hanya mendapatkan haknya saja, tidak mau melakukan kewajiban. Ya, anak-anak harus diingat itu. Kita sudah melakukan kewajiban pasti akan mendapatkan hak itu. Jangan lupa, makanya harus dahulukan kewajiban dahulu sebelum kalian meminta hak. Ya, contohnya kalau tadi kita mengenai hak berpakaian. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dari orang tua kita pakaian, kita harus merawat baik-baik pakaian tersebut. Setiap hari kalau kalian memakai pakaian itu jangan lupa untuk dicuci, kemudian nanti dilipat atau disetrika. Nah, itu adalah cara kita menghargai hak kita yang sudah diberikan, maka kita harus melakukan kewajiban dengan merawat pakaian tersebut. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.